Halo semuanya, nama saya Dinda Syafti Azmi, dan di sini saya akan memperkenalkan tokoh-tokoh filsafat Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya akan membacakan pengertian dari filsafat Nusantara. Filsafat Nusantara adalah ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi yang diselidiki dan diketahui dengan akal budi mengenai asal, hakikat, hukum, dan sebab segala yang ada di Indonesia, yang kemudian menghasilkan teori yang mendasari suatu kegiatan alam pikiran Nusantara. Hal ini penting untuk dicermati kembali sebagai bentuk evaluasi kritis, bahwa filsafat Nusantara merupakan kajian yang dapat berdiri sebagai bentuk narasi dari pemikiran filsafat, bukan hanya dengan potongan-potongan fenomena sosial yang perlu dievaluasi. Kemudian kita akan masuk ke dalam pembahasan tokoh-tokoh filsafat Indonesia. Yang pertama ada Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh bapak pendidikan Indonesia. Ia berasal dari lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Ia lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dan meninggal di usia 89 tahun pada 26 April 1959. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara masuk ke dalam filsafat aliran idealisme. Aliran ini menyatakan nilai itu bersifat mutlak, benar salah dan baik buruk secara fundamental yang tidak berubah dari generasi ke generasi. Konsep pendidikan budi pekerti yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara pada dasarnya mengacu kepada nilai benar dan salah serta baik buruk yang bersifat mutlak dan universal. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara juga masuk ke dalam filsafat aliran rekonstruksionisme. Aliran ini menyatakan tujuan pendidikan adalah membuat aturan sosial yang ideal dan merekonstruksi budaya pada masyarakat majemuk. Konsep trikon yang dikembangkan Ki Hajar Dewantara terdiri dari kontinuitas, konvergensitas, dan konsentrisitas yang pada dasarnya memberi tempat budaya masyarakat lain yang majemuk ke dalam budaya masyarakat setempat sepanjang perpaduan antar budaya tersebut bersifat akulturatif dan saling mengisi. Karya beliau banyak yang menjadi landasan rakyat Indonesia dalam mengembangkan pendidikan, khususnya kalimat filosofis yaitu Ing Ngarso Suntolodo, Ing Madia Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani yang artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, dan di belakang memberikan dorongan. Tokoh filsafat Indonesia yang kedua adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi dan meninggal pada 14 Maret 1980 dan dimakamkan di Jakarta. Hatta dikenal akan komitmennya pada demokrasi. Ia mengeluarkan maklumat X yang menjadi tonggak awal demokrasi Indonesia di bidang ekonomi, pemikiran, dan sumbangsihnya terhadap perkembangan ekonomi sehingga ia dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Wakil Presiden Indonesia pertama yang akrab dipanggil Bung Hatta merupakan penulis yang produktif. Beberapa buku yang dihasilkannya antara lain Demokrasi Kita, Krisis Ekonomi dan Kapitalisme, Sekitar Proklamasi, dan Alam Pikiran Yunani. Sebagai akademisi, Bung Hatta mampu dalam merangkum pemikiran-pemikiran tokoh lain dengan motif yang sangat mulia. Semasa Bung Hatta diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda ke Bovendigul, Papua tahun 1934, ia sempat membuat kursus filsafat untuk para tahanan. Dalam rangka tersebut, disusunlah buku Alam Pikiran Yunani. Pada bagian pengantar buku tersebut, Bung Hatta mengakui bahwa
Dalam pergaulan hidup yang begitu menindas akan rohani, sebagai di tanah pembuangan ego, keamanan perasaan itu perlu ada. Siapa yang hidup dalam dunia pikiran dapat melepaskan dirinya daripada gangguan hidup sehari-hari dengan timbangan seperti itu. Kami menyusun pelajaran filosofi ini. Filsuf Indonesia yang ketiga ialah Muhammad Nasrun, yang lahir pada 29 Oktober 1907 di Lubuk Sikaping, Sumatera Barat dan meninggal pada usia 60 tahun pada 28 September 1968. Profesor Nasrun adalah seorang birokrat dan cendekiawan pelopor kajian filsafat Indonesia. Ia juga pernah menjadi guru besar filsafat di Universitas Indonesia. Istilah filsafat Indonesia berasal dari judul sebuah buku yang ditulis oleh Muhammad Nasrun, seorang guru besar di bidang filsafat Universitas Indonesia, yang di dalamnya ia menelusuri unsur-unsur filosofis dalam kebudayaan Indonesia. Para pengkaji filsafat Indonesia mendefinisikan kata filsafat Indonesia secara berbeda, dan itu menyebabkan perbedaan dalam lingkup kajian filsafat Indonesia. Nasrun tidak pernah menjelaskan definisi kata itu. Ia hanya menyatakan bahwa filsafat Indonesia adalah bukan Barat dan bukan Timur, sebagaimana terlihat dalam konsep-konsep dan praktik-praktik asli dari mupakat, pantun-pantun, Pancasila, hukum adat, gotong royong, dan kekeluargaan. Tokoh filsuf Indonesia yang keempat adalah Soenoto. Lahir pada tahun 1929, Soenoto merupakan pengkaji filsafat Indonesia generasi kedua. Pendidikan kefilsafatan pertama kalinya diperoleh dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, sarjana dan magister ilmu sosial dan politik. Karya-karyanya yang langsung berhubungan dengan kajian filsafat Indonesia ialah Selayang Pandang tentang Filsafat Indonesia, Pemikiran tentang Kefilsafatan Indonesia, dan Menuju Filsafat Indonesia, Negara-negara di Jawa sebelum Proklamasi Kemerdekaan. Dalam ketiga karyanya itu, Soenoto menyempurnakan karya rintisan Nasrun dengan menelusuri tradisi kefilsafatan Jawa dan memberikan penjabaran yang amat detail tentang tradisi itu. Tentu saja, walaupun karya ini cukup berhasil menyempurnakan Nasrun, tetapi Nasrun mengakui tetap saja masih memiliki kekurangan dan akan disempurnakan oleh penerusnya. Tokoh filsuf yang kelima adalah Ki Ageng Surya Mentaram. Beliau lahir pada 20 Mei 1892 di Yogyakarta dan meninggal pada 18 Maret 1962 di Yogyakarta. Ki Ageng Surya Mentaram adalah seorang filosof Jawa. Beliau meninggalkan segala kemegahan yang dimiliki sebagai seorang pangeran dari Istana Keraton Yogyakarta dan memilih jalan hidup sebagai petani kecil di desa Beringin Salatiga. Ia menyelami segala peristiwa dengan cara berpikir rasional. Berbeda dengan para tokoh budaya lain di sekitarnya yang pada saat itu percaya dengan mitos, ia justru lari dari mistisisme menuju pemikiran ilmiah akademis sebagai Plato, pemikir kritis dari Yunani abad 3 sebelum Masehi. Ratih Surwiono dalam bukunya Ki Ageng Surya Mentaram Sang Plato dari Jawa merumuskan kembali pengetahuan tentang ilmu kebahagiaan atau Kauruh Beja yang dirumuskan oleh Ki Ageng Mentaram yang kemudian dicatat oleh para muridnya sebagai bahan refleksi filosofis. Salah satu ilmuwan asing pun, Marcel Bonaf, mengakui bahwa pemikiran Ki Ageng Surya Mentaram sangat penting bagi pencerahan dunia Jawa untuk membentuk pribadi yang cerdas dan cendekia tanpa kehilangan kepribadian timurnya.